Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 21 Desember tahun 2021. Bacaan pertama dari Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 14. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang, melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung, perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu. Sebab merdu suaramu dan elok wajahmu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Elisabet dan Maria. Injil ini dimulai ketika Maria berangkat untuk melakukan perjalanan dengan tergesa-gesa ke daerah pegunungan ke sebuah kota di Yehuda. Setibanya di sana,
Maria pergi ke rumah Zakaria dan menyapa sepupunya Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, bayi yang dikandungnya melompat dalam rahimnya. Pada saat itu, Elisabet dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara terkasih, melalui Injil hari ini, kita tidak hanya melihat Maria dan Elisabet berkumpul untuk persekutuan dan penghiburan, tetapi kita melihat Tuhan kita dan Yohanes Pembaptis bertemu untuk pertama kalinya sebelum mereka lahir. Pertemuan mereka adalah pertemuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Adegan ini milik dua wanita kuat yang berbagi sukacita, membawa kabar baik keselamatan ke dunia. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk semua wanita yang memainkan peran mereka dalam melayani rencana Tuhan. Maria adalah model Advent kita. Ia memberi teladan bagaimana kita harus menjalani Advent untuk mempersiapkan kedatangan Kristus. Allah Bapa mempersiapkannya sejak saat pertama dia dikandung untuk menjadi ibu yang layak dari putranya. Seperti putri Israel yang setia, dia telah berdoa sepanjang masa mudanya untuk kedatangan Mesias. Ketika dia masih muda, dia menemukan bahwa dia adalah bagian dari jawaban Tuhan atas doa itu, tetapi dengan cara yang jauh melebihi doa gadis Ibrani manapun. Mesias tidak hanya akan menjadi putranya, tetapi putranya juga akan menjadi Tuhan. Fiat-Nya sebagai jawaban ya sepenuh hati kepada malaikat Gabriel merupakan persiapan untuk kelahiran Yesus Sang Mesias. Saudara-saudariku terkasih, semoga kita seperti Maria dan Elisabet percaya bahwa Tuhan akan datang untuk menyelamatkan dan membebaskan kita. Natal semakin dekat, semoga Tuhan membebaskan kita dari sikap mementingkan diri sendiri dan egois. Sebaliknya, Ia mengisi hati kita dengan keinginan dan kemurahan hati dan saling mencintai. Seperti Maria yang mengunjungi Elisabet, semoga kita juga pergi keluar dalam pelayanan kasih kepada orang lain, teristimewa mereka yang sangat membutuhkan kehadiran kita. Sebagaimana dikatakan Kidung Agung, cinta kedua orang kekasih satu sama lain adalah sejati. Semoga demikian. Amin.